Nah, ini inti perbezaan Salafiyah dengan Asy'ariyah di dalam perkara ini. Ya, sifat-sifat fi'liyah atau perbuatan Allah. Ini juga ada di dalam Sahih Bukhari, ya. Dan kelanjutan daripada itu tadi, saya nak pergi kepada sekejap supaya langsung. Yang paling akhir tuh, paragraf yang paling akhir. Babu qaulillahi ta'ala, bab mengenai perkataan Allah Subhanahu wa taala, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah itu ada urusan. Jadi aktif berbuat, tidak statis. Ya, tidak macam diyakini oleh Jahmiyah, Mu'tazilah, Kullabiyah, Maturidiyah atau Asy'ariyah bahwa Allah tidak lagi berbuat secara aktif. Ya, tidak menyandang perbuatan langsung. Sebab dikata bahwa oleh Maturidi perbuatan Allah itu satu saja dan itu sudah azali. Ya, tidak berulang lagi. Agak mirip dengan kalangan Deism yang mengatakan Allah mencipta alam ini sekali jadi. Lepas itu alam ini gerak sendiri, Allah tak turut campur. Ini pun lebih ini lebih ringan daripada mengatakan Allah berbuat secara azali. Atau keyakinan Asy'ariyah bahwa Allah itu tidak menyandang perbuatan langsung, hanya ada iradah saja, hanya ada kehendak. Kehendaknya satu dan itu pun sudah qadim, sudah azali. Ya. Boleh paham ke? Sebab saya dipesan oleh Prof. Rozaimi untuk kena kita pagi ini kuras otak sikit. Di sini Imam Bukhari mengatakan kulla yaumin huwa fi sya'nin. Allah senantiasa aktif. So Allah mendengar manakala kita berdoa. Ya. Dan Allah ijabahi doa kita yang diijabahi itu adalah selepas kita berdoa. Sebab kita berdoa dan diridhoi oleh Allah, maka Allah ijabahi. Bukan diijabahi sejak azali. Ya. Tapi sesuai dengan sebab dan akibatnya. Begitu juga manakala Allah mengatakan wa ma tilka biyaminika ya Musa, itu di bab sebelumnya bicara tentang berbicara, ya. Perhatikan misalnya di atas bab yang terakhir itu. Babu kalamir Rabbi ma'a Jibril wa nidaillahi al-malaikah. Ya. Tidak mungkinlah Allah bicara dengan Jibril, Jibrilnya belum ada. Ya kan? Secara azali tak mungkin. Sebab bicara dengan Jibril, itu Jibrilnya kena ada dulu, diciptakan dulu oleh Allah dengan kun, dan kata kun ini pun baru saat itu. Lepas itu Jibrilnya jadi, ya. Lalu ada satu masa Allah berbicara dengan malaikat Jibril itu. Tak mungkin Allah bicara dengan Nabi Musa belum dicipta lagi. Ya, ini secara rasional begitu. Tapi keyakinan Asy'ariyah, keyakinan Maturidiyah, Jahmiyah berbeza dengan itu. Dikata bahwa ini semua sudah qadim. Perbuatannya sudah qadim, atau malah seperti kata Asy'ariyah tidak ada perbuatan qadim, adanya adalah hanya iradah saja yang dan qudrah yang qadim. Nah, di sini Bukhari mengatakan dengan ayat ini dan ayat setelahnya, ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin, arti yang baru bagi kita. Sebab itu sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz, tapi Allah menurunkannya itu pun penurunan baru. Wa qalihi ta'ala la'allallahu yuhditsu ba'da dzalika amra. Amra ini artinya syariat. Mudah-mudahan atau barangkali Allah akan mengadakan setelah kejadian itu satu perkara syariat, satu syariat baru, ya, terkait dengan tolak atau terkait dengan nikah sesuai konteks ayat itu. Tapi di sini ada kata yuhditsu amrahu, mengadakan apa? Mengadakan baru perintah Allah. Tapi beliau kasih note di sini, wa anna hadatsahu la yushbihu hadatsal makhluqin, dan bahwa barunya Allah itu, perbuatan baru Allah itu tidaklah sama dengan perbuatan baru apa? Para makhluk. Tapi ada, beliau tetapkan. Ini inti perbezaan Salafiyah dengan Asy'ariyah di dalam perkara ini. Ya. Ada tidak sesuatu yang baru pada diri Allah dalam arti sesuatu yang terkait dengan iradah atau kehendak Allah. Ya, berbuat Allah. Liqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Lalu ditambahkan lagi asar salafi dari Imam atau sahabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau katakan
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan hadis marfu, Innallaha yuhditsu min amrihi ma yasha. Yuhditsu bukan min khalqihi. Ini bicara soal apa? Min amrihi, bicara tentang syariat Allah, bicara tentang tentang perbuatan Allah. Wa inna mimma ahdatsa, dan diantara perkara yang diadakan baru oleh Allah itu adalah syariat atau aturan bahwa Allah takallamu fis shalah. Janganlah kalian berbicara di dalam salat. Allah takallamu artinya Allah tatakallamu. Ya, dibuang salah satu taknya. Nah, ini secara nakli, secara ayat, hadis dan athar sahabat sangatlah kuat. Secara teori rasional juga sangatlah kuat. Sehingga pun sehingga di kalangan Asy'ariyah sendiri, ya, misalnya Abu Abdullah Ar-Razi, ya, Al-Fakhr Razi itu mengatakan Asy'ariyah tidak boleh lari dari kelaziman ini. Tidak boleh lari dari konsekuensi menetapkan sesuatu yang baru pada diri Allah. Sebab apa? Contoh kata beliau, Asy'ariyah mengakui adanya nasakh hukum. Hukum itu katanya kalamullah. Nasakh itu maknanya semula diharamkan, kemudian apa? Dihalalkan. Atau semua dihalalkan, kemudian diharamkan. Berarti ada dua hukum. Taklah kita kata dua hukum ini sama, satu. Pasti yang satu lebih lama, kemudian ada yang baru. Nah, itu salah satu ilzam beliau terhadap kalangan beliau sendiri, Asy'ariyah. Oke, sudah 10.30. Sila dibuka tanya jawab kalau ada. Silakan.